Kita sore-sore datang meskipun hujan. Ngapain? Ke Masjid Al-Muhajirin. Kenapa buka bersama? Karena menunya soto. Nah, ada yang seperti itu. Tentu juga ada motivasi yang lainnya. Tapi semua itu pasti ada motivasinya, ada iming-imingnya. Termasuk kita melaksanakan amal-amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah, pasti karena ada motivasi maupun iming-iming yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita puasa. Disampaikan dalam hadis Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa dengan keimanan, maka akan dihapuskan oleh Allah dosa-dosanya, baik yang akan datang maupun yang sudah lampau. Ini adalah sebuah motivasi yang langsung diberikan oleh Allah melalui Rasulnya. Ini awakmu poso dengan keimanan, maka dosa-dosamu akan dihapuskan. Maka kita mau melakukan puasa. Termasuk kita bersedekah atau berinfak. Disebutkan juga oleh Allah, "Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un 'alim." Kenapa orang mau bersedekah? Karena dengan bersedekah itu banyak pahalanya, dilipat gandakan. Kita bersedekah 1 rupiah, maka dilipat gandakan dari 700 kali. Ini adalah sesuatu yang memotivasi kita, dan Allah memberitahu secara langsung. Ini enaknya umat Islam, umatnya Rasulullah SAW, langsung diberikan berita-berita gembira itu. Langsung ditunjukkan, kalau kamu melakukan sesuatu ini, maka dapatnya seperti ini. Kamu akan dijanjikan seperti ini. Seperti ayat saya sampaikan tadi. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, "Jangan engkau bersedih, dan kami kabarkan berita gembira terhadap surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala." Jadi enak sekali jadi umat Rasulullah SAW ini. Apapun yang dilakukan, perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah, maka ditunjukkan yang namanya berita gembiranya, yang ditunjukkan pahalanya langsung. Coba kita perhatikan bagaimana keimanan Nabi-Nabi Allah sebelum umat Rasulullah SAW. Kadang-kadang tidak pernah ditunjukkan apa artinya perintah itu, untuk apa khasiatnya, apa dapatnya, dan diberitahukan. Coba kita lihat bagaimana cerita dari Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dengan diperintah oleh Allah, pukulkan tongkatmu. Beliau langsung memukulkan tongkatnya tanpa banyak tanya, untuk apa ya Allah? Ngapain saya harus pukulkan tongkat ini? Ternyata tanpa tanya, langsung beliau iman kepada Allah, percaya pada Allah bahwa perintah itu pasti ada kebaikan di dalamnya. Maka dipukulkanlah tongkat itu sehingga lautan terbelah, ada jalan menuju keselamatan dari keajaran para pasukan-pasukan Firaun tersebut. Termasuk pukulkanlah tongkat Musa pada saat ada ular-ular yang menyerang, maka tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular besar yang memakan seluruh ular-ular dari para banyaknya Firaun tersebut. Maka tanpa ada pertanyaan, tapi langsung dikerjakan melalui iman beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba juga apa yang dilakukan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh diperintah oleh Allah, buatlah kapal
wahai Nabi Nuh, buatlah kapal di atas bukit lagi. Masa ada kapal di atas bukit ya? Kapal biasanya di dekat pantai atau di dekat sungai seperti itu. Tetapi Nabi Nuh diperintah buat kapal di atas bukit. Tentunya ini menjadi cemooh dari kaumnya. Nabi Nuh sudah gila, Nabi Nuh sudah gendeng. Kenapa buat kapal di atas bukit? Ada apa? Nggak ada banjir, nggak ada air. Tapi Nabi Nuh karena perintah Allah, hanya memegang teguh perintah Allah, dibuatlah kapal itu meskipun melalui cemoohan para umatnya, para kaumnya. Dibuatlah kapal itu. Apa yang terjadi? Ternyata dengan kapal itu Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah beserta para kaum pengikutnya. Terjadilah banjir besar sampai meluap di atas gunung. Bahkan anaknya pun ikut halau dalam lautan tersebut. Maka inilah perintah-perintah Allah ini tanpa harus kita jelaskan lagi. Kalau sudah perintah yang kita lakukan, maka akan ada sesuatu yang besar manfaat bagi kita sekalian. Coba juga bagaimana Nabi Ibrahim ketika diperintah Allah untuk terhadap anaknya Nabi Ismail. Jadi korban pertama yang dilakukan adalah memotong anaknya, menyembelih anaknya. Ini adalah perintah yang sangat berat sekali, karena ini adalah anak satu-satunya yang sudah diinginkan sejak lama, baru diberikan oleh Allah anak, tetapi langsung diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihnya. Maka tanpa ragu Nabi Ibrahim tetap melaksanakan karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi tidak tahu. Maka karena melaksanakan perintahnya, Nabi Ibrahim diganti anaknya itu dengan seekor domba. Maka jadilah mereka adalah orang-orang yang soleh yang telah taat melaksanakan perintah-perintah Allah. Termasuk Rasulullah SAW tidak tahu kalau Madinah itu adalah suatu pusat nanti perkembangan Islam di sana. Nabi Muhammad diperintahkan hijrah ke Madinah tanpa tahu apakah nanti di Madinah ini bakal terjadi sesuatu atau bahkan membahayakan dirinya. Tanpa ragu, karena adalah perintah Allah untuk berhijrah, maka Rasulullah SAW langsung melaksanakan hijrah itu meskipun melalui kejaran para pasukan kafir Quraisy. Nah, maka terjadi sesuatu yang besar ketika hijrah. Ternyata di Madinah sangat-sangat kondusif sekali untuk melaksanakan dan meningkatkan kemajuan agama Islam di sana hingga sampai terpelosok di seluruh dunia. Nabi Muhammad SAW mampu memimpin Madinah hingga bisa melahirkan para sahabat-sahabat yang bisa memimpin di seluruh dunia. Maka itu yang menjadi pelajaran bagi kita adalah ketika ini sebuah perintah dari Allah, seharusnya kita tanpa lagi ragu apakah itu nanti baik atau buruk. Allah sudah menyampaikan di dalam Al-Quran semuanya. Ada dalam sebuah kitab Targhib wa Tarhib. Jadi ada berita-berita gembira dalam perintah Allah dan ada ancaman-ancaman dalam larangan Allah. Ini sudah menjadi bekal bagi kita untuk terus melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Di dalam Al-Quran sudah jelas, kalau yang diperintahkan pasti akan seperti ini, kalau yang dilarang, kalau dilaksanakan akan seperti ini. Ini sudah lengkap semuanya. Jadi enak menjadi umatnya Rasulullah SAW melalui usia Al-Quran ini. Maka itu mari kita terus pelajari Al-Quran ini dan kita laksanakan tanpa banyak tanya dan dengan keyakinan. Kalau kita masih motivasinya masih motivasi karena janji-janji, motivasi ini karena dunia atau motivasi karena janji yang telah diberikan, maka keimanan kita ini masih dipertanyakan. Maka itu tidak perlu ragu lagi untuk terus melaksanakan perintah Allah ini dengan yakin, seyakin-yakinnya. Insya Allah kebaikan-kebaikan itu akan dijanjikan oleh Allah tersendiri, baik surga maupun rahmat Allah yang akan diberikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
صلوا سنة التراويح ركعتين جامعة رحمكم الله. اللهم صل